Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidane, mahasiswa Politeknik Kaltek Riau, jurusan Teknik Informatika. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan kelas praktikum pemrograman mobile. Mana di sini dosen pengampunya yaitu Bapak Fikri Muhafiz Imani Eskom Mterkom, lalu ILB-nya Bang Irgi Yoga Pangestu. Nah, baiklah langsung saja. Nah, di sini sebelum saya memulai pembahasan laporan praktikum, sini saya akan menampilkan tampilan Figma yang akan saya gunakan untuk proyek akhir. Nah, di sini tampilannya sebagai berikut, di mana di sini tampilan Figma-nya. Nah, di sini terdapat seperti form login, membuat akun, pesan, lalu di sini tampilan pencariannya, lalu list-listnya, lalu ada daftar bangku, lalu isi data diri, pembayaran, lalu di sini ada pembayaran berhasil. Nah, di mana tema saya yaitu tiket bus. Di mana di sini alasan saya memilih desain Figma ini karena sesuai dengan isi kriteria dari project. Di mana sebelumnya ada form login, membuat akun, detail isi detail keberangkatan, list keberangkatan, lalu di sini ada kursi bangku, lalu di sini terdapat pembayaran dan pembayaran berhasil. Nah, seperti itu alasan saya mengapa pilih Lean Figma-nya. Tampilannya sebagai berikut. Nah, baiklah selanjutnya di sini saya akan membahas overview di mana praktikum minggu ketiga. Di mana topik praktikum yang dibahas yaitu perkenalan atribut, resource, di mana di sini stringnya pada font, colors, lalu penerapan view binding dan navigasi antar activity di mana menggunakan intern. Nah, apa sih tujuan utama praktikum ini? Nah, tujuan praktikum ini untuk memahami cara mengatur tampilan aplikasi menggunakan atribut dan resource. Lalu di sini terdapat memperhatikan penggunaan view binding dan intent di mana untuk navigasi antar activity. Nah, selanjutnya pada bab 1 yaitu implementasi modul dan latihan. Nah, pemahaman masalah. Adapun tantangan utama dalam praktikum ini adalah mengakses dan mengatur komponen UI di activity baru dengan benar menggunakan view binding serta membuat aplikasi bisa berpindah antar activity dengan menggunakan intent. Nah, adapun langkah kunci dan keputusan desain di mana langkah penting yang saya ambil selama praktikum ini adalah mendefinisikan atribut tampilan di layout, mengelola teks dan warna di file, lalu menghubungkan komponen UI dengan menggunakan view binding. Setelah itu, saya membuat intent untuk berpindah antar activity sekaligus mengirim data. Nah, di sini terdapat bagian error yang ditemukan dan perbaikannya. Nah, di sini adapun error yang saya temukan adalah saat saya membuat view binding, aplikasi tidak bisa dijalankan karena view bindingnya tidak dikenali. Sehingga semua kode yang menggunakan binding dari activity tersebut tidak bisa menampilkannya. Nah, menurut saya penyebab dari error tersebut yaitu nama layout tidak sesuai dengan aturan penamaan di view bindingnya. Lalu di sini saya juga analisa penyebabnya itu import statement untuk binding belum ditambahkan atau salah. Nah, apa sih langkah perbaikan saya lakukan? Di mana saya akan mengecek kembali file layout dan pastikan mengikuti aturan dan pastikan import statement untuk bindingnya dan activity barunya. Nah, tantangan atau kesulitan. Nah, bagian sini masih dengan sebelumnya. Bagian yang paling bikin bingung pada pertemuan minggu ini yaitu pas bikin view binding, di mana pada penamaannya kadang binding tidak muncul otomatis, sehingga saya harus mencari solusinya seperti menghapus dari kata-katanya atau eh, mengklik kontrol spasi untuk menampilkan list-list bindingnya. Di mana saya terus reboot projectnya biar selalu dikenali oleh bindingnya. Nah, bab 3, refleksi pembelajaran perkuliahan. Di mana pemahaman konsep inti. Di mana konsep utama minggu ini adalah view binding dan intent. Di mana view binding digunakan supaya kita
dapat mengakses dan mengatur komponen UI secara langsung dengan lebih mudah dan aman tanpa perlu memakai function find by ID. Lalu sehingga kode kita dapat menjadi lebih rapi dan adanya minim error. Selanjutnya ada intent di mana digunakan untuk memindah antar aktivitas sekaligus kita dapat mengirim data antar halaman. Yang mana supaya aplikasi kita interaktif dan bisa pengguna tetap tersimpan. Nah, apa sih contohnya dalam latihan saya gunakan? Di mana untuk mengubah tag di text view-nya dan pakai intent untuk pindah dari halaman login ke halaman home sambil membawa data username agar bisa ditampilkan di halaman berikutnya. Nah, hubungan dengan materi sebelumnya, di mana hubungan materi pada minggu ini yaitu view binding dan intent melanjutkan mempermudah materi sebelumnya, di mana minggu lalu kita belajar bikin layout pada komponen UI, memberi event listener, dan memahami error lewat logcat. Sekarang view binding membuat akses komponen UI lebih gampang dan aman, sehingga event listener yang kita buat sebelumnya bisa langsung dipakai tanpa adanya error. Sedangkan intent memungkinkan kita activity yang sudah di mana activity yang kita buat sebelumnya yang mana sudah kita bisa untuk saling terhubung dan bertukar data membuat di mana aplikasinya menjadi interaktif begitu. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil latihan pada praktikum minggu ini. Berikut tampilannya. Nah, baiklah, selanjutnya pada latihan di sini kita diminta untuk membuat form login. Lalu setelah kita berhasil login, maka kita akan memasuki halaman atau activity selamat datang. Nah, di sini pada form login activity-nya di sini kita menggunakan view binding. Di mana di sini saya membuat atribut atau variabel bindingnya di mana activity from login binding. Lalu di sini kita baru membuat variabel bindingnya untuk berpindah halaman. Nah, barulah di sini saya memanggil binding, lalu ID-ID yang terdapat di XML form loginnya. Di sini btn-nya, lalu ID add password, lalu ada add username. Nah, dipanggil jika username-nya admin dan password-nya admin, maka file intent. Nah, intent ini digunakan untuk berpindah halaman atau berpindah activity. Sehingga di sini jika username admin dan password admin, maka sama dengan variabel intent this akan memasuki kelas selamat datang. Nah, lalu start activity intent. Nah, baiklah langsung saja kita uji coba di sini. Kita akan memasukkan username-nya admin, lalu password-nya admin. Lalu setelah berhasil kita klik, maka dia akan berpindah halaman ke halaman selamat datang, yaitu Tibus. Selamat datang di tiket bus, nikmati kemudahan memesan tiket. Nah, di mana setiap tampilan dari UI-nya sudah menerapkan font dan pewarnaannya. Mana di sini seperti saya menggunakan font family Poppins Regular. Lalu di sini ada font family Poppins Extra Bold. Lalu di sini terdapat pewarnaan seperti saya sudah warnainnya, warna backgroundnya warna orange. Nah, baiklah segitu saja pada pertemuan 3 kali ini. Maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Muhammad Zidane, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.